belajar bersama kembali di kelas 5. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru minta tolong salah satu anak yang bertugas memimpin berdoa hari ini siapa? Oke, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, Red, berdoa mulai. Jadi berdoa itu termasuk salah satu wujud iman dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk semua atau ada yang tidak berangkat? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai wujud cinta tanah air kita. Silakan semuanya berdiri. Karena Pancasila. Nyanyinya yang semangat. Ya, semuanya menghadap ke depan semua. Silahkan duduk kembali. Nah, apa yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Apa saja? Gambar apa? Hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin, yaitu tentang informasi penting dalam paragraf non-fiksi, golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan juga tangga nada diatonis mayor. Nah, Bu Guru harap dalam mengikuti pembelajaran hari ini kalian melakukannya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dipahami apa yang Bu Guru sampaikan. Oke? Nah, tujuan hari ini yaitu nanti kalian diharapkan bisa menemukan pikiran utama pada teks non-fiksi. Yang kedua, kalian bisa menyajikan
teks non-fiksi, makan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kelima, kalian bisa menganalisis hewan dan jenis makanannya, kemudian membuat pop-up. Selain itu, kalian nanti belajar tentang mengidentifikasi ciri tangga nada diatonis mayor itu apa saja, dan kalian juga diharapkan bisa mencontohkan dan menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Nah, supaya semangat, akan kita berdiri, kita lakukan tepuk semangat. Semuanya berdiri, lihat Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang tepuk semangat, I am the best, you are the best, we are the best, who have yes. Bisa? Ya, tepuk semangat. I am the best, you are the best, you are the best, who have yes. Nah, silakan duduk. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Di depan ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini tentang apa? Pasir. Ya, padang pasir. Kalau gambar yang kedua, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Gambar A ini adalah ekosistem yang ada di gurun pasir. Gambar B itu air yang terdapat di padang rumput. Di situ ada apa saja? Singa. Ada apa saja? Singa. Singa sama keren. Ya, nah, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan dari dua gambar tersebut itu apa? Ada tumbuhan. Kalau gambar B? Sekarang silahkan kalian buka buku tema kalian. Buka halaman 10. Di situ terdapat teks tentang jenis-jenis ekosistem. Sudah? Minta tolong untuk paragraf pertama, kelompok 1 yang membacakan. Jenis ekosistem pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan tandus. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf yang kedua, dibaca kelompok 5. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem
Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Paragraf yang keempat dibaca kelompok 2. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan ekosistem sabana hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya singa, anjing, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Burung merupakan ekosistem yang paling gersang karena cuaca hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki budi untuk mengurangi pengeluaran banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain ular, gajah, dan beberapa hewan lainnya. Action kelompok 2. Lanjut paragraf yang terakhir dibaca oleh kelompok 4. Ekosistem tundra, ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim ini. Taiga biasanya merupakan hutan yang bersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang, bintang, dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Terima kasih untuk kelompok keempat. Nah, sekarang coba di teks tadi yang sudah kamu baca terdapat berapa paragraf? Terdapat 5 paragraf. Perhatikan di paragraf pertama. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok 1. Diamati mana kalimat utamanya? Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Perhatikan pokoknya yang mana? Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Terus, siapa yang bisa membedakan informasi penting yang kamu dapat dari paragraf pertama? Camilla. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Nanti paragraf yang kedua. Pikiran utama paragraf
Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem Informasi pentingnya. tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah gagak. Iya betul. Jadi informasi penting di paragraf kedua terdapat di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Paragraf yang ketiga, siapa yang mau membacakan pikiran utamanya atau pikiran pokok? Ayo kita. Ekosistem contohnya ekosistem hutan tropis, sabana, padang, rumput, gurun, taiga, dan tundra. Padang rumput bukan padang rumput. Itu nggih ya. Oke, jadi betul pikiran utamanya atau pikiran pokok terdapat di kalimat yang pertama. Kalau informasi pentingnya, oke Vira. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ya betul. Ada lagi informasi penting selain itu? Lain. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan tropis. Betul. Lanjut ke paragraf yang keempat. Siapa yang bisa menemukan pokok pikirannya? Lanjut Jerry. Oke. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Oke, betul ya. Jadi untuk pokok pikiran di paragraf keempat juga sama seperti paragraf sebelumnya, terdapat di kalimat yang pertama. Informasi penting. Ekosistem adalah rumput. Ada lagi. Ketiga, informasi penting yang terdapat di paragraf. Oke, Mila. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Oke, betul ya. Paragraf yang terakhir, pokok pikirannya. Oke, Rita. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Informasi pentingnya, coba Mas Azam. Taiga biasanya merupakan Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Apakah ada lagi informasi penting? Selain itu, Ria. Oke, Siska. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Oke, betul. Nah, jadi itu tentang informasi penting dan pokok pikiran yang terdapat pada teks non-fiksi. Ada kesulitan dalam menemukan pokok pikiran dan informasi penting? Teks jenis-jenis ekosistem dapat kita simpulkan kalau ekosistem tadi terbagi menjadi dua, yaitu apa? Ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami contohnya apa saja tadi? Air dan ekosistem darat. Yang dimaksud dengan ekosistem buatan? Oh, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang semuanya berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugasnya. Tidak ada yang menggantung. Nah, tidak ada yang mana yang pasif. Anggapkan kalian ada yang belum bisa membaca secara lancar, belum bisa menulis secara lancar, tapi mendadak tetap kalian harus bekerja sama dengan baik. Oke? Are you ready? Sekarang kedua akan bagikan LKPD. Silakan perwakilan salah satu anggota kelompok. Semua kelompok
Sama lem kertas. Nanti kalian membuat yang namanya pop up. Apa itu pop up? Nanti guru jelaskan. Pop up yang kalian buat nanti menggunakan kertas manila. Nanti perhatikan video di depan. Silakan perhatikan, disimak baik-baik supaya kalian memahami lebih jelas bagaimana cara membuat pop up. Nanti dilengkapi dengan keterangan, misalkan hewan herbivora, nah itu jadi untuk setiap kertas, nanti satu kertas untuk hewan khusus omnivora, yang satu nanti karnivora, yang ketiga nanti untuk hewan omnivora. Jadi jangan dalam satu kertas ada berbagai macam hewan, tapi khusus herbivora. Ambil lagi satu kertas omnivora dan yang ketiga nanti karnivora. Hanya nanti tadi guru dari 3 lembar. Kalian juga bisa menghias, dihias dikasih awan atau matahari atau diberi gambar, boleh. Nanti kalau sudah ditaruh, dijadikan satu terus ditaruh di kertas yang kertas pelangi. Kertas pelangi ini nanti yang akan jadi sampul dari media pop up-nya. Nah, nanti guru akan beri waktu 30 menit dalam kalian menyelesaikan. Jadi kalian buat teks, sebuah paragraf teks non-fiksi yang ada hubungannya dengan hewan yang sudah kamu pilih. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke. Waktu dalam menyelesaikan 30 menit dari sekarang, ya. Silakan mengerjakan. Silakan berkeliling, kalau ada yang kesulitan, silakan komunikasikan, bertanya dengan guru. Guru silakan berkeliling untuk menilai kalian. Kalian aktif atau tidak? Nanti bertanggung jawab dengan sampahnya. Dalam menggunakan gunting juga hati-hati.
Berhenti. Ini berhenti. Diselesaikan dengan lebar yang di situ baru kamu tulis. Misalkan yang ini, kamu pokok tetapi suara mana? Nah, kamu selesaikan dulu lebarnya seberapa. Kamu bentuk kotak. Biasa apa?
Jadi yang pertama hewan kelinci. Ya, dibacakan. Hewan herbivora. Kelinci termasuk hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Ya. Diperlihatkan ke teman kalian. Nah, Hewan karnivora. dibacakan aja langsung. Harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging. Lanjut. Hewan omnivora. Ayam memakan merupakan hewan omnivora karena memakan tumbuhan dan daging. Iki untuk paragrafnya buat paragraf tentang Ayam. Oke, silakan dibacakan. Ayam Perhatikan ya anak-anak. omnivora. Omnivora merupakan hewan yang makan Anak perhatikan. tumbuhan Yang lain memperhatikan kelompok yang hewan-hewan yang termasuk omnivora antara lain ayam, gorila, bebek, monyet, beruang, orangutan, dan tikus. Ayam dan bebek memakan berbagai biji-bijian dan dedaunan. Selain itu, ayam dan bebek memakan cacing tanah. Ayam mematuk serangga yang ada di sekitarnya. Omnivora bertubuh besar adalah beruang. Beruang memakan buah-buahan, madu, dan ikan. Beruang merupakan hewan mamalia. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Lihatkan pop-upnya di depan. Agak maju ke depan. Maju ke depan. Sini, sebelah sini. Nah, tekan pop-up yang sudah kalian buat ke teman-teman kalian. Nah, terus yang kedua. Yang ketiga. Nah, beri tanggapan atas siapa yang mau menanggapi. Pekerjaannya sudah sesuai atau ada yang keliru? Beri tepuk salut. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sini, sebelah sini maju. Maju, oke. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama hewan apa? Ada ke atas, biar temannya kelihatan. Hewan herbivora. Kemudian apa? Hewan herbivoranya apa? Kemudian dibacakan paragrafnya buat apa? Hewan-hewan yang termasuk herbivora umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk mengharuskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk
Mirza, silakan perhatikan anggota kelompok yang maju dulu. Hewan omnivora. Musang merupakan hewan omnivora karena memakan daging dan tumbuhan. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hewan omnivora. Ayam merupakan hewan omnivora karena ayam memakan tumbuhan atau daging. Hewan herbivora. Kelinci merupakan hewan herbivora karena kelinci memakan rumput atau sayuran. Hewan karnivora. Singa merupakan hewan karnivora karena singa memakan daging. Untuk paragrafnya, Singa adalah hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan-hewan yang termasuk karnivora antara lain singa, kucing, harimau, serigala, dan burung elang. Ada jenis karnivora yang memakan herbivora antara lain singa, kucing, harimau, dan serigala. Hewan-hewan ini mempunyai kuku dan gigi taring sangat tajam. Kuku yang tajam digunakan untuk menjelam mangsa, sedangkan gigi taring yang tajam berguna untuk mengoyak tubuh mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi sari yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. sudah. Silakan beri tanggapan bagaimana aja untuk kelompok 3. Sudah sesuai? Sudah. Jadi tepuk salut. Salut, salut, salut. Silakan duduk, lanjut kelompok 4. Silakan maju. Geser.
paragrafnya buat apa? Yang apa bagiannya? Gajah adalah hewan herbivora. Hewan herbivora makanannya tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora yaitu adalah mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah mamalia seperti sapi, kelinci, kerbau, kambing, dan rusa. Oke, sudah sesuai atau belum? Belum. Oke, beri tepuk salut untuk kelompok 4. Salut. 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 Lanjut, silakan duduk kelompok 4, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil diskusi kami. Hewan herbivora. Hewan herbivora. Hewan kecil merupakan herbivora karena kecil makan tumbuhan. Hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan omnivora, hewan omnivora karena makan tumbuhan dan daging. Hewan harimau termasuk hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Kuku yang tajam digunakan untuk mencengkram mangsa. Sedangkan gigi taring yang tajam berguna untuk menggoyok tubuh mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Harimau merupakan hewan karnivora karena makanannya daging. Oke, sudah sesuai atau belum? Belum. Oke, beri tepuk salut untuk kelompok 5. Salut. Salut. Duduk kelompok 5. Nah, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan bagus, aktif, dan sangat kreatif ternyata hasilnya. Nah, sekarang kerja peserta didik yang kedua. Ini satu-satu. Silakan ditulis nama dan nomor absennya di kolom identitas. Kemudian dibaca petunjuknya. Di situ ada pertanyaan tentang ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Kemudian yang kedua, menuliskan judul lagu tangga nada dengan tangga nada diatonis mayor yang kamu kuasai dan nanti dinyanyikan. Boleh lagu nasional, boleh lagu anak-anak. Iya ya. Uji. Lengkap ya, apa nama panggilan?
sambil mendengarkan ya. Ya, silakan aja menyanyikan. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, beri tepuk tangan untuk Ade. Lanjut, silakan duduk. Nomor 2. Andra mau menyanyikan lagu apa? Oke, sama. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, bagus. Percaya diri, suaranya lantang. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Andra. LKPD-nya dikumpulkan sekali. Mau menyanyikan lagu? Burung kakak tua. Oke, silakan. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lanjut. Trecung, trecung, trecung ulala, trecung, trecung, trecung ulala, burung kakak tua. Beri tepuk tangan. Absen 4.
yang lain memperhatikan. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizky. Bu Guru beri waktu kalian untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oh iya, Eja. Terima bagiannya silakan dibuka ke depan. Nanti papapnya ini kita panggil Ibu Beca. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi pagi, yang pertama tentang ekosistem. Terus tentang mencari Informasi penting. terus Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. ada apa saja? Ada apa saja? Hewan herbivora, carnivora, omnivora. Terus yang terakhir kalian menyanyikan lagu dengan tanda nada Mayor. Tadi cirinya apa saja? Bersifat yang bergiliran, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do dengan C. Terus Memiliki pola irama satu setengah. siap. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Bukan, yes. Nah, sekarang untuk mengasah pemahaman kalian, siapkan bolpen kalian. Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri dan Bu Guru harap dikerjakan dengan teliti, jujur, tidak mencontek temannya. Dalam mengerjakannya diperhatikan, dibaca petunjuknya. Nah, itu soalnya pilihan ganda, jadi cukup kalian silang ke jawaban yang menurut kalian itu tepat. Oke, nah dalam mengerjakannya, kalian tulis nama dulu di kolom identitas. Ya, seperti biasa. Masih kurang satu ya? Iya. Boleh. Oke, Bu Guru harap mengerjakannya dengan teliti. Ya, sebelum mengerjakan berdoa terlebih dahulu. Kalau ada yang kesulitan, boleh dikomunikasikan dengan Bu Guru. Waktunya 15 menit dari sekarang ya.
sudah mencapai KKM, nanti berarti ikut pengayaan. Oke? Nah, nanti Bu Guru harap ketika sampai di rumah, kamu lanjut mempelajari untuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Karena itu pembelajaran besok pagi. Jadi Bu Guru harap nanti malam kamu membacanya. Oke? Ini pembelajaran selanjutnya yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Halaman berapa? 19. Dibaca untuk pembelajaran matematika. Nyanyinya yang semangat. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti pulang, hati-hati. Yang belum dijemput ditunggu dulu. Oke? Nah, silakan pulang dari kelompok 1 dulu. Yang tiket. Maret, bercita-cita luhur membangun negara.